Berlatar di sebuah pabrik kimia tua Gaddafi di kota Libya, cerita diawali dengan memperlihatkan sebuah pembantaian di tempat tersebut oleh sekelompok tentara bayaran yang dipimpin warga domestik bernama Rahmat. Ini parasnya, yang pembantaian itu dilakukan atas dasar untuk mendapatkan sebuah detonator atau sebuah alat kecil yang dapat memicu bahan peledak, di mana peledak yang dimaksud Rahmat merupakan bom nuklir yang dapat memicu cikal bakal terjadinya Perang Dunia Ketiga. Dan inilah The Expendables 4. Kisah akan berfokus pada dua jagoan kita yang tiada lain adalah Christmas dan Barney. Ini bebenguknya, di mana waktu itu Christmas tengah menghadapi gejolak pertikaian dengan sang pacar lantaran dia lebih mementingkan sahabatnya daripada pacarnya sendiri. Kedatangan Barney ke rumah sahabatnya tentu membuat masalah semakin runyam, di mana anemukan pacar Christmas yang bernama Gina itu pun kian meledak setelah dia melihat Barney datang ke sana untuk mengajak sahabatnya pergi. Rupanya Barney ingin meminta bantuan dari sahabatnya untuk mengambil kembali cincin kesayangannya yang diambil oleh seseorang setelah dia mempertaruhkan cincin tersebut dan kalah dalam pertaruhannya. Awalnya mereka berdua ingin mengambil cincin tersebut secara baik-baik, di mana pertarungan pun akhirnya tak terhindarkan seketika kelompok orang yang mengambil cincin itu sangat rese dan tidak kooperatif. Beberapa waktu berlalu setelah mendapatkan cincinnya kembali, Barney lantas mengumpulkan seluruh anak buah Expendables-nya untuk menjalankan sebuah misi bernama Ocelot dari salah satu orang penting di CIA untuk menghentikan aksi salah satu pembunuh bayaran yang dipimpin oleh si Rahmat dalam mendapatkan detonator dari militer Libya. Rupanya Barney dan Christmas memiliki dendam tersendiri dengan kode misi tersebut, di mana dulu mereka berdua pernah menjalankan misi dengan kode yang sama dan berakhir dengan kematian 8 rekan mereka ketika mengungkap seseorang yang memiliki kode nama tersebut. Rahmat sendiri terlihat sedang gencar-gencarnya menghabisi pasukan Gaddafi untuk mendapatkan detonatornya, di mana akhirnya dia berhasil mendapatkan detonator tersebut setelah dengan kejam menghabisi si komandan berikut dengan anak dan istrinya. Sir, I have a new transport. Excellent. Di waktu yang bersamaan, pasukan Expendable pun akhirnya datang setelah Rahmat mendapatkan barang yang diinginkannya, sehingga aksi kejar-kejaran pun tak terhindarkan. Kill them. Barney yang sedari awal tetap mengamati timnya dari atas pun hanya bisa memberikan mereka arahan kemana mereka harus pergi. Yang ketika Christmas tengah sibuk mengejar Rahmat, tiba-tiba pesawat Barney terkena tembakan rudal sehingga Christmas pun memutuskan untuk menghancurkan peluncur tersebut dan menyelamatkan sahabatnya, di mana hal itu tidak berakhir baik karena pada akhirnya Rahmat berhasil menghancurkan pesawat Barney sebelum dia melarikan diri dari sana sehingga kematian Barney tentu membuat hati seorang Christmas terluka yang bagaimana tidak. Selama hidupnya mereka selalu menghabiskan waktu bersama layaknya saudara, di mana kesedihan itu pun berubah menjadi kekesalan ketika dia harus dikeluarkan dari misi oleh si agen CIA karena dianggap tak mematuhi aturan dari misi tersebut. Oh shit, Marsh. Who's gonna run Barney's team? It's our play, it's our call. You're out. Tak mau larut dalam kesedihannya, lantas Christmas mencari pekerjaan baru di mana dia bekerja sebagai pengawal seorang influencer dan hanya bertahan 1 hari setelah menghajar si influencer tersebut setelah membuat dirinya kesal. Selanjutnya, Christmas yang masih belum bisa menerima keadaan dirinya pun lantas pergi ke rumah sang pacar untuk mencari informasi yang karena Gina pulang lebih awal, Christmas terpaksa harus mengutarakan keinginan untuk ikut serta dalam tim demi membunuh Rahmat yang sudah merenggut Barney dari sisinya. Until everyone associated with it was dead. Pada akhirnya, Christmas hanya bisa menitipkan pisau kesayangannya pada Gina sebagai jimat keberuntungan setelah dia ditolak mentah-mentah oleh Gina pada keikutsertaannya di dalam tim. I'll make sure to give Ramna your regards.
Pagi harinya setelah Gina berangkat, Christmas pun mulai melacaknya, di mana pisau yang diberikan semalam ternyata diselipkan alat pelacak supaya dia bisa menyusul kemana sang pacar dan timnya pergi tanpa dicurigai oleh siapapun. Saat itu juga Christmas pergi ke negara Thailand untuk menemui seorang mantan Expendables bernama Deka yang dulu pernah ceritakan bahwa dirinya merupakan salah satu sosok pembunuh berdarah dingin yang telah pensiun dini karena ingin menikmati hidup layaknya orang normal. Thanks for your help. Tak sulit baginya menemukan sosok si Deka ini, di mana dengan bantuan logo Expendable dia berhasil menemukan dan mengajaknya pergi bersama setelah mengetahui jika perjalanan tersebut demi membalaskan dendam atas kematian dari mantan atasannya tersebut. Beralih pada komplotan para Expendables, terlihat mereka tengah menyusun strategi bersama para petinggi CIA untuk merebut kembali detonator yang sudah digondol oleh Rehmat CS, serta mereka akan melindungi seorang saksi hidup yang mengetahui tentang siapa kode dari nama Ocelot yang ingin mengadukan atau mengumbar pada dunia siapa Ocelot itu sebenarnya. Now, I don't have to tell you how sensitive this mission is. Selesai dengan perencanaannya, mereka pun berangkat menuju salah satu kapal yang sudah dibajak oleh Rahmat yang berada di tengah lautan Thailand. Yang bersama dengan itu, Christmas juga berangkat dengan Deka menggunakan sebuah perahu kecil miliknya. With every person you kill. Sesampainya di kapal, Gina CS mulai mencari keberadaan Rahmat, di mana kapal tersebut terlihat sangat sepi, bahkan terlalu sunyi bagi tempat yang dijaga ketat oleh sebuah pasukan. Yang ketika mereka memasuki dek kapal, tiba-tiba... Ya, rupanya itu semua merupakan jebakan dari si Rahmat karena mengetahui jika pasukan Expendable akan datang untuk mengambil detonatornya serta membalaskan dendam kematian pemimpin mereka yang telah dibunuhnya. Ketika perdebatan tengah berlangsung di antara anggota Expendables, tiba-tiba Nabuah Rahmat membawa si agen CIA setelah dia menyatakan bahwa dirinya merupakan seorang pimpinan dari kelompok tersebut. Sesampainya di kapal, Deka memutuskan untuk hanya mengantarkan Christmas sampai di sana saja karena dia sendiri memilih untuk tidak ikut campur dengan alasan takut jika dia akan menghidupkan kembali sosok jadul Deka sehingga membuatnya kembali menjadi seorang pembunuh berdarah dingin. Menghormati keputusan itu, Christmas pun tampil pusing dan tetap melanjutkan kembali misinya, di mana dia pergi sendiri menaiki kapal dan membantai beberapa orang penjaga yang dia temui di perjalanan. Don't move and turn around. Di waktu yang bersamaan, Rahmat yang mengetahui jika pemimpin Expendables itu merupakan seorang petinggi CIA pun meminta sebuah pertukaran di mana Rahmat akan mengampuninya jika dia mau membebaskan atasannya yang tengah ditahan oleh CIA. I can get you the authority. Fellow guys in your lockup. Hilang kontak dengan anak buahnya membuat Rahmat sangat curiga, di mana Christmas akhirnya mengaku jika dia sudah membunuh beberapa anak buah Rahmat yang tengah berjaga. Hal itu pun lantas memicu kekesalan Rahmat, sehingga dia langsung menyuruh anak buahnya untuk menangkap Christmas saat itu juga. My men are on their way to hunt you down. Now what the way we lost one up when I get to you. Kehebatan Christmas tentunya membuat anak buah Rahmat kewalahan, di mana dia berhasil membantai hampir setengah dari pasukannya sehingga anak buah Rahmat tak kuat pun harus turun tangan untuk mengalahkannya. Ketika tengah terpojok, akhirnya Deka pun menampakkan diri dengan membantu Christmas melakukan perlawanan, di mana orang terkuat di Expendable itu pun bisa lebih santai namun lebih brutal dalam menghadapi musuh-musuhnya, sehingga tak membutuhkan waktu lama bagi mereka berdua untuk memenangkan pertarungan tersebut. Mengetahui jika mereka tengah berada di lambung kapal, Toll Road pun lantas mengencingi salah satu bagian yang akan terbuka jika terkena air. Di mana itu baru mereka sadari ketika mengetahui fungsi dari ruangan tersebut. Ketika Christmas akan menyelamatkan rekan-rekannya, betapa terkejutnya dia ketika melihat ruangan tempat kurungannya sudah sepi karena teman-temannya sudah tidak berada di sana lagi setelah beberapa waktu melarikan diri. Tak disangka setelah beberapa saat keluar, para Expendable nyaris kembali tertangkap. Yang beruntung, Christmas dan Deka datang tepat waktu untuk menyelamatkan mereka semua.
Setelah bersatu, mereka pun langsung memasuki inti kapal untuk melihat bom nuklir yang siap meledak dalam waktu kurang dari 30 menit. Yang bom tersebut hanya bisa dimatikan dengan sebuah alat bernama tombol pemutus jarak jauh, di mana orang yang dicurigai memiliki tombol tersebut adalah seorang Rahmat yang menjadi pimpinan para pembunuh bayaran di kapal ini. Clock is ticking. Let's lock and load. Does the Pope shit in the woods? Dengan sebuah kejutan kecil, para expendable akhirnya muncul ke permukaan, di mana aksi baku hantam tembak-tembakan, tusuk-menusuk, serta cambuk-menyambuk pun tak terhindarkan lagi di antara mereka semua. Oh shit, bomb! Sementara Christmas menghampiri Rahmat, terlihat Dekat tengah sibuk mengurus salah satu tangan kanan si Rahmat dengan bantuan anggota Expendables baru untuk mempercepat durasi pertarungan mereka. Sesampainya di tempat Rahmat, Christmas langsung menghabisi 3 anak buahnya yang berjaga di atas sana serta memulai pertarungan paling epik dengan si Rahmat untuk membalaskan dendam atas kematian sahabatnya. You good? Bertepatan dengan itu, datanglah si atasan Rahmat yang akan ditukar dengan si anggota CIA, di mana kejadian mengejutkan pun terjadi ketika si anggota CIA tersebut membunuh narapidana itu berikut dengan 2 orang yang mengawalnya. Ya, akhirnya terungkaplah fakta mengejutkan bahwa ternyata Ocelot atau orang yang paling dicari oleh Expendables ternyata adalah orang yang selalu memberinya misi, yang hal itu langsung memicu kemarahan Christmas sehingga ia pun memutuskan untuk meledakkan helikopter yang besar kemungkinan akan digunakannya untuk kabur dari zona ledakan bom nuklir. Entah apa yang dipikirkan oleh si Ocelot ini, dia yang sedari awal memegang tombol pemutus ledakan pun malah membuangnya, sehingga kedua belah pihak itu pun harus saling bertarung sambil mencari jalan keluar agar mereka bisa selamat dari ledakan bom di kapal tersebut. Rupanya Expendable memiliki jalur pelarian dengan menaiki perahu milik Deka, yang di sana tanpa sepengetahuan rekan-rekannya, Christmas memilih untuk mengorbankan diri demi mereka serta mencegah terjadinya perang dunia ketiga dengan membalikkan kapal sehingga dapat meminimalisir dampak ledakan yang ditimbulkan oleh bom nuklir yang sebentar lagi akan meledak. Dengan pemikiran yang cepat, Christmas mencoba untuk membalikkan kapal itu sebisa mungkin, di mana Ocelot yang mengetahui jika misinya akan sia-sia pun memaksa anak buahnya untuk membunuh Christmas, tetapi ketika rasa putus asa mulai menyelimutinya, tiba-tiba dia dikejutkan dengan suara ledakan dari luar yang berhasil meluluh lantahkan pasukan Ocelot, yang bersama dengan itu, berondongan peluru berhasil menghancurkan tubuh si Ocelot dan membuatnya mati dengan cara mengenaskan. Dan ya, rupanya itu semua merupakan ulah dari Barney yang ternyata masih hidup, di mana sebelum menceritakan apa yang sebenarnya terjadi, dia terlebih dahulu meledakkan kapal menjadi 2 agar kapal itu bisa meledak di dalam air dan meminimalisir dampak dari ledakan tersebut. Setelah tugasnya selesai, Barney lantas menjelaskan pada sahabatnya tentang kematiannya yang dipalsukan, di mana dia terpaksa melakukan itu demi memaksa Ocelot keluar dari persembunyiannya, sehingga dendam pribadi yang bertahun-tahun tidak selesai pun dapat diakhirinya secepat mungkin. Dan untuk metode pelarian yang digunakan, Barney mengorbankan salah satu musuh yang mengambil cincinnya dulu dan kabur menggunakan parasut ke tempat yang antah berantah, sehingga dia bisa selamat serta berhasil memalsukan kematiannya. Tamat ending yang cukup membagongkan.